Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Mohon maaf ya, hasil terawangannya agak lama karena repot sekali ya, sibuk sekali. Kemarin saya seharian itu ada rapat, kemudian hari sebelumnya itu full aktivitas ya, full aktivitas. Kemudian harus nerawang orang-orang yang memahar lebih dulu, sehingga ya tadi harus sesuai antrian ya. Ini ke depan ini mungkin akan saya berlakukan tarif new normal ya, supaya apa, supaya tidak banjir ya, tidak banjir, benar-benar pemahar itu banyak sekali dan saya harus nerawang semuanya itu satu persatu sendirian ya, supaya akurat, karena pemahar itu sukanya kalau saya yang turun tangan secara langsung, sehingga ya tadi harus antri bergiliran dan jumlahnya itu banyak sekali. Oke, kita kembali ke terawangan orang ya. Terawangan 2 orang nomor 757 ya. Terawangan orang nomor 757, kita mulai dulu dari yang pakai kaos kuning. Nah, ini energi tubuh Anda ini masuk kategori tinggi ya. Tinggi itu istimewa ya, di atas rata-rata, di atas manusia pada umumnya. Nah, kalau saya skalakan ya, energi tubuh Anda dari 1 sampai 10 kira-kira berada di level 8,8. Memang tinggi, lebih tinggi dibanding orang pada umumnya. Nah, energi yang tinggi pada diri Anda ini terbentuk karena kebiasaan ya. Saya menduga, mohon maaf ya kalau salah ya, saya menduga Anda ini adalah seorang militer. Kenapa? Karena kebiasaan diri Anda kemudian membentuk aura dan energi diri Anda itu menjadi lebih tinggi dibanding manusia pada umumnya. Ya, itu yang saya duga menjadi penyebab energi yang tinggi di tubuh Anda. Kemudian untuk aura ya, aura yang ada pada diri Anda dominan adalah merah ya. Merah ini adalah aura proteksi yang kuat. Biasanya orang-orang yang memiliki aura merah seperti Anda itu adalah orang-orang yang teguh pendiriannya, semangat juangnya tinggi, punya prinsip yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa. Kalau punya keinginan akan diperjuangkan sampai dapat. Dan Anda adalah seorang yang benar-benar patuh pada perintah. Anda orang yang lurus, lugu dan jujur ya. Kewibawaan Anda juga luar biasa, membuat Anda disegani dan ditakuti oleh orang lain. Tapi ya itu tadi, sebagai sebuah kelebihan ya, orang yang lugu, lurus dan jujur, patuh pada perintah itu membuat Anda menjadi orang yang gampang percaya dan mudah ditipu oleh orang lain. Jadi karena Anda selalu menganggap orang lain itu baik seperti Anda, sehingga akibatnya Anda mudah ditipu oleh orang lain. Itu kelemahannya. Jadi buat saya nggak masalah ya, kalau seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan, itu artinya dia manusia. Kenapa? Karena sepaket gitu loh. Kelebihan dan kekurangan itu wajar ya. Yang penting adalah bagaimana ya kita memanfaatkan kelebihan yang kita miliki sehingga bisa bermanfaat, dan kita bisa memanage atau mengatur kekurangan kita sehingga kekurangan itu tidak merugikan. Yang penting seperti itu aja. Untuk jin liar ya, ini tidak ada jin liar yang menempel pada diri Anda ya. Kenapa? Karena memang energi Anda kuat, aura Anda tebal, sehingga itu menjadi semacam pagar alami ya, yang memisahkan atau menjaga jarak, membuat jarak antara jin liar yang ingin menempel di diri Anda. Jadi secara general atau secara global ini tidak ada jin liar yang menempel pada diri. Kalaupun misalnya Anda sering melihat penampakan ya, sering melihat itu beda dengan ketempelan ya, sering melihat itu beda dengan ketempelan. Anda bisa menyimak di channel-channel sebelumnya ya. Itu di situ sudah sering saya katakan bahwa melihat itu beda dengan ketempelan. Orang boleh sering melihat, tapi belum tentu dia itu ketempelan kayak gitu. Nah, kemudian ya, untuk energi negatif dan jin negatif tidak ada. Kenapa? Karena memang Anda secara alami memiliki proteksi yang kuat, sehingga andaikan ada orang yang nyerang Anda sekalipun, maka selama serangan itu masih berada di bawah energi Anda, maka Anda akan aman. Serangan itu akan terpantul dan Anda tidak akan terkena kayak gitu. Jadi ini untuk serangan jin negatif dan energi negatif itu tidak ada, bersih ya, tubuh Anda itu bersih, nggak ada masalah. Kemudian ya, untuk kodam ya, tubuh Anda ini istimewa ya. Anda diselimuti oleh kabut ya, kabut tipis warna hitam. Ini nampaknya berasal dari keilmuan yang Anda miliki, sehingga Anda itu menjadi sosok yang susah untuk diterawang kayak gitu. Itu prediksi saya. Nanti silakan Anda klarifikasi ke saya, bener nggak apa yang saya omongkan. Jadi ada suatu keilmuan yang Anda pelajari, yang Anda kuasai, yang membuat Anda itu menjadi orang yang susah diterawang oleh orang lain kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bicara kodam. Untuk kodam ya, kodam leluhur tidak nampak ya. Saya menduga ini ada kodam leluhurnya, tapi dia belum mendampingi Anda secara banyak ya. Artinya antara datang dan tidak datangnya itu banyak tidak datangnya, antara mendampingi dan tidak mendampingi itu banyak tidak mendampinginya, sehingga saya katakan ini memiliki kodam leluhur tapi tidak terbaca. Kenapa kok tidak terbaca? Karena kehadirannya jarang-jarang ya. Ada kodam leluhur itu tapi tidak selalu standby menemani Anda, sehingga ini tidak perlu saya baca karena kehadirannya jarang-jarang. Nah, dia sendiri akan datang ketika Anda sedang membutuhkan bantuan.
Khodam leluhurnya ya itu berwujud adalah kakek tua ya. Dia bisa berubah wujud menjadi manusia setengah burung ya. Untuk tua ya ini lebih ke arah proteksi ya, penjagaan diri. Jadi memang mungkin dia datang ketika Anda sedang dalam keadaan terancam bahaya, kemudian setelah tugasnya selesai dia pergi lagi kayak gitu. Nah untuk khodam diri ya, saya tidak melihat adanya khodam hasil pengisian, tapi ini ada khodam keilmuan. Berarti ini memperkuat dugaan saya bahwa memang Anda mempelajari keilmuan-keilmuan tertentu, yang mana keilmuan itu bersifat kejadukan ya. Karena keilmuan tersebut bersifat kejadukan, maka keilmuan tersebut membooster energi diri Anda serta memperkuat aura merah pada diri Anda kayak gitu. Nanti Anda klarifikasi bener nggak apa yang saya katakan kayak gitu. Nah untuk khodam keilmuan ya, yaitu adalah khodam yang datang ketika keilmuannya itu dirapal, dan dia akan pergi ketika keilmuan itu sedang tidak dirapal. Khodam keilmuan adalah khodam yang datang ketika ilmunya dipakai, dan dia akan pergi ketika ilmunya tidak dipakai kayak gitu. Wujudnya adalah sosok harimau berwarna merah ya. Dia bisa berubah wujud menjadi sosok pendekar ya, laki-laki memakai baju kain warna merah dan ikat kepala dan ikat pinggang warna merah kayak gitu. Untuk sosok itu hanya perlambang ya, menunjukkan bahwa dia merupakan pendamping keilmuan-keilmuan yang bersifat kejadukan. Ya, jadi jangan dijadikan patokan ya. Jadi wujud itu jangan dijadikan patokan. Kenapa? Karena namanya jin itu pinter banget merubah wujud. Yang penting adalah bagaimana karakter energi mereka sehingga kita bisa tahu gitu loh. Jangan sampai kodam proteksi kita kira kodam pengasihan. Yang ada kita nggak disenangi orang, malah ditakuti kayak gitu. Jadi ya itu ya yang saya tekankan adalah jangan menjadikan wujud itu sebagai patokan. Kemudian ya untuk khodam harimau ini dia berasal dari keilmuan ya, karena dia berasal dari keilmuan dia akan datang ketika dibutuhkan dan dia akan pergi ketika tidak dibutuhkan. Asalnya sendiri dari daerah Jawa Tengah ya, kemudian usianya kira-kira adalah 2000-an tahun dengan level power sekitar 8,8. Kemudian ya untuk tuanya ya dia lebih ke arah proteksi ya, wasilah jaga diri, kemudian pagar goib, kewibawaan, kekuatan gertakan, sehingga membuat kewibawaan Anda benar-benar full ditakuti dan disegani oleh orang lain. Ibarat kata ya itu dia menakutkan, bergerak, mematikan kayak gitu. Kemudian ya khodam ini juga memperkuat kemampuan-kemampuan supranatural yang bersifat kejadukan, ilmu-ilmu yang bersifat kejadukan, kekuatan tubuh, berantem, ilmu kebal, ilmu pukulan, kekuatan pukulan kayak gitu. Itu adalah ilmu-ilmu yang bersifat kejadukan dan dia bersifat memperkuat keilmuan-keilmuan tersebut. Untuk karakternya adalah white entitas ya, tanpa dampak negatif. Untuk perawatan ya pokok ilmunya, selama ilmunya masih dirapal ya dia masih akan datang kayak gitu. Itu untuk hasil terawangan ya, laki-laki pakai kaos kuning. Kita akan ke laki-laki yang berikutnya. Secara energi ya, orang ini energinya itu tinggi ya, orang berkacamata ini energinya tinggi. Kalau saya skalakan dari 1 sampai 10 kira-kira berada di level 8,6. Memang lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Ya, hari ini saya kedatangan orang-orang yang energinya tinggi-tinggi. Ini bagus ya. Ini bagus. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Baik itu energi tinggi yang disebabkan oleh karena keilmuan, artinya dia lebih dalam hal tirakat, ataupun memang secara bakat alami, karena memang ada orang-orang yang gaya hidupnya atau pola hidupnya itu menjadikan mereka menjadi orang-orang yang memiliki energi tinggi. Biasanya mereka menjalani kehidupan yang keras sehingga kemudian menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan energi kayak gitu. Nah untuk aura dirinya itu dominan adalah kuning emas ya. Ini adalah orang yang penuh ya dengan aura kerezekian, diberkahi dengan rezeki yang melimpah. Mungkin dia merasa gaji saya nggak sebesar dirut BPJS yang sampai ratusan juta per bulan, tapi orang ini memiliki rezeki yang mengalir terus, dan ada kalanya kejutan-kejutan rezeki ya, simpul-simpul energi dalam jumlah besar itu datang ya, mendatangi orang ini kayak gitu. Ini memang orang yang diberkahi dengan kerezekian yang bagus ya. Jadi energi yang ada pada tubuhnya itu termodifikasi atau membentuk aura kerezekian yang luar biasa kayak gitu. Nah untuk jin liar ya ini tidak ada. Kenapa? Karena aura dia itu menarik bagi uang, tapi tidak menarik bagi jin liar untuk mendekat, sehingga memang tidak ada jin liar yang mendekat pada dirinya. Kemudian jin negatif dan energi negatif tidak ada, walaupun dia kadangkala mendapat sumpah serapah ya dari lawan bisnis, dari lawan usaha, dan sumpah serapah itu kemudian menjadi energi negatif yang menyelimuti diri orang ini. Tapi yaitu tadi dasarnya orang yang energinya tinggi, energinya besar, pada akhirnya itu menjadi barrier alami atau proteksi alami, pagar yang ya menjadikan jarak antara energi-energi negatif itu dengan dirinya, sehingga energi negatif itu hanya berputar di sekelilingnya dia tapi tidak mengenai dirinya kayak gitu.
Nah, lalu gimana solusinya kalau untuk menghilangkan energi negatif tersebut? Yaitu dengan sedekah, mengeluarkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan. Itu akan menghilangkan energi-energi negatif yang menyelimuti orang ini, kayak gitu. Nah, untuk santet pelet nggak ada ya, ketempelan juga nggak ada. Kemudian untuk khodam ya, khodam diri tidak ada ya, khodam diri tidak ada. Untuk khodam keilmuan juga tidak ada. Tapi sesekali dia didatangi oleh khodam leluhur. Karena hanya sesekali, maka saya sebut dengan tidak punya khodam. Ya, tidak punya khodam leluhur. Tapi memang sesekali dia datang khodamnya itu. Karena hanya sesekali atau minoritas atau tidak sebagian besar waktunya dihabiskan mendampingi orang ini, maka saya sebut dengan tidak punya khodam leluhur. Tapi kalau Anda ingin tahu sosok khodam leluhur yang mendatangi dia, yaitu wanita berbaju putih-putih panjang ya. Dia asalnya dari luar Indonesia dan tua utamanya yaitu untuk kerejekian. Memang orang ini segala yang ada pada diri ini untuk kerejekian ya. Sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan orang yang pakai kaos kuning tadi, yaitu dalam hal ilmu-ilmu kejadukan, ya kekuatan fisik proteksi yang kuat, maka bakat orang yang berkacamata ini yaitu apa, di kerejekian. Dan sebagaimana orang-orang yang berbakat kerejekian, biasanya orangnya itu penuh pertimbangan, angan-angannya panjang, ya. Kemudian dia juga penuh kecurigaan pada orang lain. Dan mohon maaf jangan tersinggung. Orang ini bisa memanfaatkan keadaan, ya, bisa memanfaatkan orang lain juga demi keuntungan. Nah, itu mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Karena kan saya tugasnya hanya membaca, artinya ada lebihnya ya saya baca, ada kurangnya juga saya baca. Kayak gitu. Jadi, kalau kelebihan orang yang berkaos kuning yaitu orang yang lugu lurus dan selalu berpositif thinking, kebalikannya orang yang berkacamata ini bisa ya atau pinter memanfaatkan keadaan, bahkan juga pinter memanfaatkan orang lain untuk keuntungan, kayak gitu. Oke, itu untuk terawangan 2 orang nomor 757. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi. Oh ya, durasi tanya 1 hari ya. Kalau sudah 2 hari biasanya saya lupa. Kenapa? Karena saking banyaknya yang harus saya terawang dan harus saya ingat-ingat hasil terawangannya. Jadi 1 hari ya, silakan tanya jawab gratis, akan saya jawab, akan saya jelaskan apapun pertanyaan Anda selama saya tahu. Gitu ya. Terima kasih.